Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah statistika. Di sini kami akan mempresentasikan ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Sebelum kami memasuki pembahasan materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, nama saya Muhammad Yoga, NIM saya 19/2022. Perkenalkan, nama saya Yasfik Ardila, NIM saya 19-20171. Perkenalkan, nama saya Siti Mudrika, NIM saya 19-200-488. Untuk pembahasan di sini kami akan menjelaskan pengertian ukuran gejala pusat, pengertian data dikelompokkan, macam-macam ukuran gejala pusat, dan contoh kasusnya. Pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral itu adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Lalu di sini juga ada syarat nilai sentral. Nilai sentral itu harus dapat mewakili rangkaian data. Perhitungan harus didasarkan pada seluruh data. Perhitungan juga harus mudah. Dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Pengertian data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Lalu di sini ada macam-macam ukuran gejala pusat. Yang pertama itu adalah rata-rata hitung atau mean. Nilai rata-rata hitung atau mean adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Untuk rumusnya seperti ini, ada X sama dengan sigma FIMI dibagi sigma FI sama dengan F1M1 ditambah F2M2 ditambah FKMK lalu dibagi F1 ditambah F2 ditambah FK. Untuk keterangannya itu F itu adalah frekuensi, M itu adalah titik tengah. Lalu yang kedua ada median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil yang kedua. Untuk rumusnya, MET sama dengan LM ditambah N bagi 2 dikurang sigma F dibagi Fm lalu dikali C. Untuk keterangannya itu MET itu adalah median data kelompok, LM itu adalah tepi bawah kelas median, N itu adalah jumlah frekuensi, sigma F itu adalah frekuensi kumulatif di atas kelas median, Fm itu adalah frekuensi kelas median, C itu adalah interval kelas median. Lalu yang ketiga ada modus. Modus itu merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Untuk rumusnya itu adalah mod sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 lalu dikali C. Untuk keterangannya itu mod itu adalah modus data kelompok. LMO itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Untuk D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, dan C itu adalah yang tadi interval kelas modus. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasfik Ardila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam ukuran gejala pusat. 4. Fraktil. Fraktil adalah nilai-nilai data yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Fraktil terdiri dari kuartil yang pada prinsipnya sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar. Sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Di mana kuartil kedua sama dengan median. Rumus kuartil yaitu Q I sama dengan LQ ditambah buka kurung IN per 4 dikurang sigma F dibagi FQ tutup kurung dikali C. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumus desil yaitu DI sama dengan LD ditambah buka kurung IN per 10 dikurang sigma F dibagi FD tutup kurung dikali C. Persentil. Persentil adalah ukuran
letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus persentil yaitu PI sama dengan LP ditambah buka kurung IN per 100 dikurang sigma F dibagi FP tutup kurung dikali C. Penjelasan rumus kuartil, desil, dan persentil yaitu QI sama dengan kuartil ke I, DI sama dengan desil ke I, PI sama dengan persentil ke I, L sama dengan tepi bawah kelas kuartil, desil, dan persentil, N sama dengan jumlah frekuensi, sigma F sama dengan frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum kelas QI, DI, dan PI. F sama dengan frekuensi kelas kuartil, desil, dan persentil. C sama dengan interval kelas kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya contoh kasus. Diketahui tabel frekuensi modal perusahaan, yaitu batas kelas modal 30 hingga 39 frekuensi 2, 40 hingga 49 frekuensi 3, 50 hingga 59 frekuensi 11, 60 hingga 69 frekuensi 20, 70 hingga 79 frekuensi 32, 80 hingga 89 frekuensi 25, 90 hingga 99 frekuensi 7 dengan jumlah frekuensi yaitu 100. Data yang sudah dikelompokkan. Di sini saya mengambil data batas kelas yang pertama yaitu 30 hingga 39 dengan frekuensi 2 dan frekuensi kumulatifnya 2. Kenapa frekuensi kumulatifnya 2? Karena diambil dari tabel frekuensi batas kelas yang pertama yaitu 2. M-nya 34,5 didapat dari batas kelas yang pertama 30 ditambah 39 sama dengan 69. 69 dibagi 2, maka hasilnya 34,5. F dikali M. F-nya frekuensinya 2, M-nya 34,5. Maka hasilnya 69. Selanjutnya, data yang sudah dikelompokkan dapat dilihat di tabel ini. Caranya sama dengan seperti batas kelas yang pertama yang sudah saya jelaskan. Dari kasus yang sudah saya jelaskan, maka kami akan menentukan yang pertama rata-rata hitung, yang kedua median, yang ketiga modus, yang keempat kuartil ke-1, yang kelima desil ke-1, dan yang keenam persentil ke-1. Pembahasan kasus yang telah kami buat, maka kami akan menentukan yang pertama rata-rata hitung. Dengan rumus X sama dengan sigma FI MI dibagi sigma FI sama dengan buka kurung F1 M1 ditambah F2 M2 ditambah FK MK selanjutnya dibagi F1 ditambah F2 ditambah FK selanjutnya tutup kurung. Maka kami akan memasukkan data kasus kami yaitu X sama dengan 69 ditambah 133,5 ditambah 599,5 ditambah 1290 ditambah 2384 ditambah 2112,5 ditambah 666,5 dibagi 100 yaitu jumlah frekuensinya sama dengan 7.250 dibagi 100 hasilnya 72,5. Perhitungan yang kedua yaitu median. Dengan rumus median sama dengan LM ditambah buka kurung N per 2 dikurang sigma F dibagi FM tutup kurung dikali C. Median sama dengan 69,5 ditambah buka kurung 100 per 2 dikurang 36 dibagi 32 tutup kurung dikali 10. Maka mediannya yaitu 69,5 ditambah 4,375
sama dengan 73,875. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iik Siti Mudrika. Bahasan selanjutnya yaitu modus. Rumus modus, mod sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C sama dengan 69,5 ditambah 12 dibagi 12 tambah 7 dikali 10, hasilnya 75,816. Selanjutnya kuartil ke-1. Rumusnya Q1 sama dengan LQ ditambah I kali N dibagi 4 dikurang frekuensi kumulatif dibagi FQ dikali C sama dengan 59,5 ditambah 25 dikurang 16 dibagi 20 dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah 4,5 hasilnya 64. Selanjutnya desil ke-1. Rumusnya D1 sama dengan LD ditambah I dikali N dibagi 10 dikurang frekuensi kumulatif dibagi FD dikali C. Sedangkan 49,5 ditambah 10 dikurang 5 dibagi 11 dikali 10. Sedangkan 49,5 ditambah 4,54 hasilnya 54,04. Selanjutnya presentil ke-1. Rumusnya P1 sama dengan LP ditambah I kali N dibagi 100 dikurang frekuensi kumulatif dibagi FP dikali C. Sedangkan 29,5 ditambah 1 dikurang 0 dibagi 2 dikali 10. Sedangkan 29,5 ditambah 5 hasilnya 34,5. Lalu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis data statistik. Ada beberapa langkah, yaitu yang pertama dari menu utama Microsoft Excel, klik menu data, dan pilih menu data analisis. Yang kedua, pilih menu deskriptif statistik, lalu klik OK. Yang ketiga, klik button pada input range dan masukkan data batas atas kelas ke dalam kolom input range dengan cara memblok data tersebut. Yang keempat, klik button output range dan tempatkan pointer pada tempat yang kosong. Yang terakhir, pilih summary statistik, lalu klik OK. Hasil analisis dari kasus di atas menggunakan Microsoft Excel bisa dilihat hasilnya seperti berikut. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata hitungnya 72,5, mediannya 73,875, modusnya 75,816, kuartil ke-1-nya 64, desil ke-1-nya 54,04, presentil ke-1-nya 34,5. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.